Awal mula berdiri Kerajaan Medang. Kerajaan Medang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10 dengan ibu kota Wantanas yang terletak di kawasan Sungai Berantas. Sebelumnya, Kerajaan Medang berdiri di Jawa Tengah dengan nama Kerajaan Mataram. Lokasi kerajaan harus pindah ke Jawa Timur karena letusan Gunung Merapi menghancurkan Kerajaan Mataram. Menurut catatan Prasasti Canggal, Kerajaan Medang berdiri pada 732 dan berakhir pada 1016 Masehi. Menurut Prasasti Pucangan, catatan dalam prasasti disebutkan bahwa di sebuah daerah bernama Yawadipa, Pulau Jawa, terdapat seorang raja dengan berkat alam seperti beras dan emas yang melimpah. Raja bernama Sana atau Bratasenawa merupakan seorang raja yang adil, bijaksana, dan mahir berperang. Juga murah hati kepada rakyatnya. Sepeninggal Raja Sana, kursi pemerintahan digantikan oleh putra dari saudara perempuannya Sanaha yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram melanjutkan memerintah Kerajaan Medang dengan bijaksana, adil, religi yang membuat rakyatnya sejahtera dan taat beragama. Kerajaan Medang pecah kongsi saat Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh perannya Rakai Panakaran. Kejayaan Kerajaan Medang. Puncak kejayaan terjadi pada tahun 898 hingga 910 Masehi. Kala itu, Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Balitung dan memiliki kekuasaan meliputi Bagelen di Jawa Tengah hingga Malang di Jawa Timur. Selain itu, ada juga yang menyebutkan puncak kejayaan Kerajaan Medang terjadi pada masa Raja Airlangga. Hal itu tertulis dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Masa jaya Kerajaan Medang terjadi saat Wangsa atau dinasti Sailendra memerintah pada abad ke-8. Sebagai catatan, terdapat 3 wangsa bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa saat itu, yakni dinasti Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Kerajaan Medang mengalami masa jaya saat periode pemerintahan Rakai Panangkaran 760 hingga 780 Masehi hingga Rakai Watukura Dyah Balitung 898 sampai 915 Masehi. Selama 150 tahun, Kerajaan Medang mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang seperti kesenian, budaya, sosial, dan militer. Dalam kesenian dan budaya, terlihat dari mekarnya arsitektur Jawa kuno berupa bangunan candi, prasasti, dan monumen sepanjang dataran Kedu hingga Kuwu. Dataran Kedu merupakan tanah vulkanik yang dikelilingi gunung berapi di Jawa Tengah, seperti Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Menoreh. Sementara dataran Kuwu merupakan tanah vulkanik yang membentang mulai dari lereng Merapi, Sewu, hingga lembah Sungai Begawan Solo. Candi, prasasti, dan monumen banyak dibangun di era dinasti Sailendra. Kerajaan Medang semakin redup setelah terbagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Dinasti Medang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kepindahan pusat pemerintahan Kerajaan Medang ke Jawa Timur dilakukan oleh Empu Sindok pada 929 Masehi. Empu Sindok diketahui merupakan orang yang mendirikan dinasti Isyana. Leluhur Empu Sindok merupakan garis keturunan Raja Jawa yang berakar dari Sanjaya, sehingga bisa dikatakan Empu Sindok sebagai penerus Kerajaan Medang. Hingga kini, alasan mengapa Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur masih belum diketahui pasti. Namun, diduga kuat perpindahan pusat pemerintahan terjadi karena bencana letusan Gunung Merapi. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Medang ke Watugaluh atau Jombang saat ini. Meski banyak membangun prasasti, namun tidak banyak perkembangan seni dan kebudayaan yang diciptakan seperti pada masa dinasti Sailendra. Keruntuhan Kerajaan Medang. Runtuhnya
Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui, sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya, Kerajaan Medang diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga, sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini. Pemimpin Kerajaan Medang. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan adalah monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Ada beberapa raja yang tertulis dalam sejarah kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan setelah pindah ke Jawa Timur. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang atau Kedatuan Medang. Kata ratu tidaklah merujuk pada jenis kelamin perempuan. Istilah ratu lebih merujuk pada gelar datu yang artinya pemimpin. Kata ratu merupakan sinonim yang digunakan pada masa itu. Raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur bernama Mpu Sindok. Raja ini memerintah bersama sang istri Sri Wardani Pu Kebih selama lebih dari 20 tahun. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan Mpu Sindok demi menjaga keberlangsungan hidup Kerajaan Medang. Misalnya membangun bendungan hingga waduk. Kemudian, Kerajaan Medang juga pernah dipimpin oleh Raja Dharma Wangsa Teguh yang merupakan cucu Mpu Sindok. Raja ini dikenal sangat peduli terhadap rakyatnya. Bahkan Raja Dharma Wangsa pernah menurunkan tentara guna merebut perdagangan yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Sayang, pertempuran tersebut nihil dan justru mengundang serangan balik. Akibat serangan balik tersebut, Raja Dharma Wangsa terbunuh. Kejadian ini dikenal sebagai penyerangan Palaya. Selepas dari itu, Kerajaan Medang dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan keponakan dari Raja Dharma Wangsa. Ia merupakan anak dari Raja Bali Udayana yang menikah dengan Mahendrata atau saudara dari Raja Dharma Wangsa. Terpilihnya Raja Airlangga karena seluruh keluarga Raja Dharma Wangsa telah terbunuh dalam penyerangan Pralaya, sehingga Airlangga berusaha untuk membalas dendam dan mengembalikan kehormatan dari Kerajaan Medang. Raja Airlangga berhasil memulihkan Kerajaan Medang dengan menaklukkan raja-raja di bawah Kerajaan Sriwijaya. Ia pun memindahkan ibu kota Kerajaan Medang ke Kahuripan. Dalam silsilah Raja Medang, hanya Sanjaya saja yang memiliki gelar ratu. Pada era kepemimpinan Rakai Panangkaran, gelar ratu diubah menjadi Sri Maharaja. Berikut nama raja Kerajaan Medang. 1. Rakai Mataram atau Sang Ratu Sanjaya 732 hingga 760. 2. Sri Maharaja atau Rakai Panangkaran 760 hingga 780. 3. Sri Maharaja Rakai Pananggalan 780 hingga 800. 4. Sri Maharaja Rakai Wara 800 hingga 819. 5. Sri Maharaja Rakai Garung Samaratungga 819 hingga 838. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan atau Rakai Garung Wangi 838 hingga 850. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi 856 hingga 880. 8. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang 890 hingga 898. 9. Sri Maharaja Watukura Diah Balitung 898 hingga 915. 10. Sri Maharaja Rakai Sumbadiah Wawa 924 hingga 929. Dan yang terakhir adalah Mpu Sindok 929 hingga 947. Peninggalan Kerajaan Medang. Ada banyak peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang tercatat oleh sejarah. Pertama, prasasti Mpu Sindok yang menceritakan kehidupan politik Kerajaan Medang Kamulan di masa Mpu Sindok.
Kemudian, prasasti Bangli yang menceritakan pembangunan candi sebagai tempat peristirahatan sang mertua dari Mpu Sindok, Rakyat Bawang. Selain prasasti, kerajaan Medang era dinasti Sanjaya dan Shailendra juga banyak membangun peninggalan bersejarah berupa candi, diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Sojiwan, Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Ratu Boko, Candi Pawon, dan Candi Gebang.